Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desri Nurfitri Awaliyah, NPM 222151156 dari kelas 2022D. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika dalam kehidupan manusia. Pengertian matematika. Matematika adalah suatu bahasa dengan menggunakan istilah yang dapat didefinisikan secara akurat, cermat dan jelas, referensinya dengan simbol, memiliki hubungan yang meliputi berbagai macam dasar pengukuran, perhitungan serta pengambilan suatu bentuk objek, pola berpikir, pembuktian yang logik. Sehingga dengan adanya matematika dapat membantu manusia dalam mengatasi dan memahami permasalahan ekonomi, sosial, dan juga alam. Pengertian kehidupan. Kehidupan adalah suatu kisah yang penuh berliku, perjalanan luar biasa, dan suatu fakta yang tidak dengan sendirinya terkait dengan nilai. Kelangsungannya senantiasa berputar-putar dan ruang lingkup yang serupa dan kisahnya selalu berulang-ulang. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang mampu berpikir, makhluk yang terbuka, bebas memilih makna dalam setiap situasi, mengemban tanggung jawab atas setiap keputusan, dan merupakan makhluk 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir atau berakal. Manusia di dalam proses tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan, serta manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Penerapan konsep matematika. Yang pertama, bangun datar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai banyak hal sesuai dengan bangun datar. Bangun datar merupakan sebuah bentuk yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki volume. Bangun datar yang bisa dijumpai pada kehidupan sehari-hari, diantaranya layang-layang dan kertas. Yang kedua, bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Contohnya yaitu celengan, caping, bola basket, bola sepak, gelas, bak mandi, kolam renang, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga, perhitungan geometri. Perhitungan geometri digunakan khususnya dalam membangun rumah. Perhitungan sudut, garis lurus, dan jarak harus dihitung secara benar agar konstruksi bangunan dapat berdiri tegak dan kokoh. Nah, yang keempat, barisan dan deret matematika. Penggunaan barisan dan deret matematika bisa dijumpai pada pedagang buah, sayuran, roti, dan masih banyak yang lainnya. Para pedagang menyusun dagangan mereka menggunakan barisan dan deret matematika. Nah, yang kelima, aritmatika. Aritmatika digunakan misalnya dalam perdagangan, di mana pedagang bisa menghitung hasil penjualan, kemudian menghitung untung atau rugi yang didapat dari jumlah kembalinya modal atau tidak. Yang keenam, rumus kecepatan. Rumus kecepatan juga digunakan dalam kehidupan manusia untuk menghitung kecepatan sebuah kendaraan melalui estimasi jarak dan waktu. Di sini ada karakteristik matematika. Ada 6 karakteristik matematika. Yang pertama, objek yang dipelajari abstrak. Yang kedua, kebenarannya berdasarkan logika. Ketiga, pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu. Yang keempat, ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, menggunakan bahasa simbol. Dan yang keenam, diaplikasikan di bidang ilmu lain. Pembahasan yang terakhir yaitu matematika dalam kehidupan manusia dan prospeknya di masa depan. Matematika dapat digunakan untuk menyeleksi atau menyaring data yang ada, seperti tes seleksi calon PNS, polisi, TNI, pelajar, mahasiswa, atau karyawan menggunakan tes tulis dengan materi matematika, biasanya logika dan berhitung, untuk mengetahui kemampuan berpikir cepat dan dapat menyelesaikan masalah.
Dalam bidang teknik matematika digunakan seperti teknik informatika atau komputer menggunakan konsep bilangan basis. Teknik industri atau mesin matematika digunakan untuk menentukan ketelitian suatu alat ukur atau perkakas yang digunakan. Menurut Andrea J. O'Connor bahwa mathematics is used by engineers to solve a very wide range of problems, including design calculations for building machines, electronic computers, or chemical plants. Bidang ekonomi menggunakan konsep fungsi untuk memprediksi produksi maupun penjualan. Sekian penyampaian materi tentang matematika dalam kehidupan manusia dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.